Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik teman-teman, sebelum dimulai mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang ad-darsu al-khamisu. Ad-darsul khamis gitu ya. Ad-darsu pelajaran al-khamis itu kelima. Itu ada angka 5 di sebelahnya ya. Ad-darsul khamis, pelajaran kelima. Kita langsung saja ke praktek teman-teman Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Ini percakapan ya. Tolong panjang pendeknya diperhatikan. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir? La, hadza kitabu Hamid. Aina kitabu Muhammad? Wa 'ala al-maktabi hunak. Aina daftaru Ammar? Wa 'ala maktabil mudarris. Qalamu man hadza ya Ali? Hadza qalamul mudarris. Aina haqibatul mudarris? Hiya tahtal maktab. Ya, segitu ya. Ya, kita bahas satu-satu. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Nah, ini biasanya kalau di buku lain itu pakai koma dulu sebelum ya-nya ya. Jadi Akitabu Muhammadin hadza koma ya Yasir gitu. Maksud artinya apa? Apakah kitabu buku Muhammadin, buku Muhammad. Jadi dalam bahasa Arab itu ya kita bahas dulu di yang bahasa Indonesia deh ya. Contoh misalkan kayak ada kata kaca misalkan. Teman-teman kan kebayang kaca itu yang kayak gimana ya. Kemudian ada juga kata lain, kata mata contohnya. Mata ya ini yang kita pakai untuk melihat. Akan tetapi ketika dua kata tersebut digabungkan, kacamata itu jadi benda baru gitu. Ya, kebayang mungkin ya. Kemudian misalkan kayak ada mata, contoh lain ya, ada kata mata. Ya, yang kita gunakan untuk melihat maksudnya. Yang kedua ada kata hari. Itu hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya. Akan tapi ketika disatukan, matahari itu jadi benda yang lain ya, jadi syams, jadi benda langit, jadi matahari. Jelas ya, itu dalam bahasa Arab pun ada gitu, dan di pelajaran ini insya Allah akan dibahas tentang hal tersebut ya. Apa namanya, apa istilahnya, insya Allah kita bahas nanti. Itu secara konsepnya tolong diperhatikan, dipahami dulu ya. Jadi dalam bahasa Arab pun ada yang seperti kayak gitu. Nah, kita masukkan ke contoh yang lebih spesifik lagi, lebih pas lagi sama percakapan ini. Contoh, ada kata kitabun, artinya buku. Ya. Kemudian ada kata Allah, Allah ya Rabb kita ya. Kemudian disatukan kitabullah, jadi kitab Allah. Apa kitab Allah? Al-Qur'an. Jelas ya. Nah, di sini juga ada istilah apa yang nyambung sama percakapan ini, sama kata-kata Said ini. Jadi kitabu Muhammadin itu dua kata, awalnya asalnya dua kata ya, kitab sama Muhammad. Kitab artinya buku, Muhammad orang yang namanya Muhammad gitu. Nah, kemudian disatukan kitabu Muhammadin, berarti bukunya Muhammad gitu, buku milik, buku punya Muhammad. Jelas ya, di situ jadi ada makna kepemilikan gitu. Kitabu Muhammadin, Akitabu Muhammadin, apakah buku punya Muhammad atau buku milik Muhammad? Hadza ini, hadza itu ini ya, ya Yasir. Ini kalau ya Yasir itu maksudnya wahai Yasir gitu. Ya artinya wahai gitu ya, ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman misalkan. Jadi orang Arab itu ketika manggil orang lain itu pakai ya biasanya, ya Jamal, ya Muhammad, ya Ahmad. Itu kalau di kita kan ada namanya misalkan Jamal, dipanggilnya Mama gitu.
ya, belakangnya doang beda gitu. Nah kemudian ini maksudnya apa nih? Kalau misalkan diterjemahkan per kata tadi sudah. Nah kalau terjemahkan per kalimat artinya adalah, apakah ini buku Muhammad wahai Yasir gitu. Atau wahai Yasirnya bisa lah di depan itu, wahai Yasir, apakah ini buku milik Muhammad gitu. Ya jelas ya. La, dijawab sama Yasir, la hadza kitabu Hamid. Bukan atau tidak atau bukan, maksudnya lebih ke bukan ya, bukan. Hadza kitabu Hamid, ini buku milik Hamid. Itu ya. Kemudian aina kitabu Muhammad, di mana buku Muhammad? Nah, ini perlu diperhatikan juga ya. Jadi dari tadi Mas Yama ketika baca tanda baca akhir itu ya, akhir kata itu disukunkan atau dimatikan. Kok kenapa dimatikan? Kenapa nggak dibaca kayak misalkan nih, aina kitabu Muhammadin, kenapa nggak dibaca din? Karena dalam percakapan itu nggak masalah mau kita baca tanda bacanya atau kita sukunkan. Biasanya sih sebetulnya disukunkan gitu ya. Ya, contoh kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, disukunkan kan tuh. Kalau misalkan dibaca jadi katuh, wabarakatuhu, itu harusnya dibaca tuh. Tapi kita kebiasaannya gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Jadi untuk percakapan itu no problem gitu kalau misalkan disukunkan. Cuma kalau misalkan belajar ilmu nahwu, nah itu ada baiknya tidak disukunkan. Itu ya. Kemudian mana tadi? Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammad? Di mana buku Muhammad? Huwa 'alal maktab. Hunak. Huwa 'alal maktab. Huwa itu maksudnya dianya maksudnya apa? Bukunya Muhammad gitu, bukan Muhammadnya gitu. Kan Said bilang di mana buku Muhammad? Nah, kemudian Yasir bilang dia, tapi bukan dianya tuh ke orang gitu, tapi buku itu gitu, bukannya Muhammad itu. Alal maktab, ala di atas, maktab buku, meja. Buku tersebut di atas meja, hunaka itu di sana. Itu jadi maksudnya buku itu ada di atas meja itu tuh gitu, yang di sana. Kemudian aina daftar Ammar? Di mana daftar Ammar? Daftar itu bukan daftar list gitu, bukan, tapi maksudnya buku, lebih ke buku catatan gitu. Kalau misalkan kitab itu kitab umum ya, buku secara umum, entah itu buku apa ya, buku fikih, buku tafsir dan lain sebagainya, biasanya pakai istilah kitab. Cuma kalau daftar itu biasanya ke buku catatan. Aina daftar Ammar? Di mana buku catatan Ammar? Itu Ammar nama orang. Huwa 'ala maktabil mudarris. Buku catatan tersebut 'ala maktab, di atas maktab al-mudarris. Maktabil mudarris, buku apa? Meja guru. Nah, ini perhatikan lagi. Nah, kalau maktab artinya meja, mudarris artinya guru, disatuin. Maktabil mudarris, meja guru. Gitu ya. Kebayang ya yang tadi, konsep tadi yang di awal dibahas oleh Mas Yama. Jadi awalnya itu dua kata punya dua makna masing-masing, cuma ketika disatukan jadi punya makna baru gitu ya. Makna barunya yang di sini adalah meja guru, begitu ya. Ada contoh-contoh lain nih, misalkan kalau jam itu kan bahasa Arabnya sa'ah ya. Kemudian tangan bahasa Arabnya yadun gitu. Nah, cuma kalau misalkan kita menyebutkan jam tangan itu jadi sa'atul yad, disatuin sa'atul yad, dua kata itu disatukan. Jadi makna baru, begitu. Semoga bisa dipahami. Kemudian Said bertanya lagi, qalamu man hadza ya Ali? Nah, ini kalau secara bahasa artinya kolam pulpen atau pena, man siapa, hadza ini. Qalamu man hadza ya Ali? Pulpen siapa ini? Hadza qalamul mudarris, ini pulpen guru. Aina haqibatul mudarris? Di mana haqibatul mudarris? Haqibah tas. Ya. Aina haqibatul mudarris? Di mana tas guru? Ya tahtal maktab. Nah, tas tersebut di bawah meja. Nah, ini ada gambarnya.
gitu ya. Ini percakapan singkat, cuma teman-teman perlu perhatikan makna tiap kata supaya paham makna tiap kalimatnya. Itu ya, kita praktekkan lagi cara melafalkannya ya. Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Kitabu Muhammadin hadza ya Yasir. La, hadza kitabu Hamid. Aina kitabu Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunak. Aina daftaru Ammar? Huwa 'ala maktabil mudarris. Qalamu man hadza ya Ali? Hadza qalamul mudarris. Aina haqibatul mudarris? Hiya tahtal maktab. Ya, semoga bisa dipahami. Ini kemarin sebenarnya sudah dibahas kalau nggak salah di video berapa Mas Jamal, ya mohon maaf. Nah, pokoknya yang tentang huwa dan hiya. Huwa itu dia untuk laki-laki ya. Kemudian hiya itu dia untuk perempuan. Nah, kata huwa dan hiya itu bisa merujuk ke manusia, bisa juga merujuk ke yang bukan manusia, ke benda gitu. Contohnya di teks ini kan diperhatikan aina daftaru Ammar, di mana buku catatan Ammar? Dijawab sama Yasir, huwa, dia. Dia di sini merujuknya bukan ke orang, bukan ke Ammarnya, bukan, tapi ke bukunya. Buku kan benda ya. Gitu. Berarti maksudnya bukunya Ammar ada di atas meja guru. Kemudian perhatikan yang bagian paling bawah dalam percakapan, aina haqibatul mudarris, di mana tasnya guru? Hiya tahtal maktab, dia. Nah, dia di sini kan sebetulnya bukan nanyain gurunya ya. Hiya kan dia untuk perempuan. Nah, sementara mudarris itu guru ya, guru laki-laki. Kalau mudarrisah baru guru perempuan. Nah, berarti yang dimaksud di sini adalah haqibah, ke haqibahnya, ke tasnya. Makanya kata hiya di sini merujuk ke tas, bukan ke guru. Jelas ya? Tentang laki-laki, kata yang laki-laki dan yang perempuan sudah dibahas dan semoga bisa dipahami. Kalau belum, dibaca-baca lagi di yang kemarin. Yang jelas kalau misalkan kata laki-laki itu tidak ada tak yang bulat di belakangnya, tak marbutoh. Sementara kalau ada tak marbutohnya berarti itu kata yang termasuk perempuan. Contohnya haqibah tuh kan ada tak yang bulat, tak marbutoh. Itu ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tamarin, latihan. Ajib anil asilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, aina kitabu Muhammadin? Di mana buku Muhammad? Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunak. Tuh jawabannya. Huwa 'alal maktabi hunak. Dia, buku tersebut maksudnya 'alal maktabi hunak. Di atas meja di sana. Bisa dibilang itu juga di atas meja yang itu tuh, gitu. Yang di sebelah situ, gitu maksudnya. Nomor 2, aina kitabu Ammar? Kitabu Ammar ini di sini sih daftar ya. Daftar bisa, tapi bisa masuk juga. Huwa 'ala maktabil mudarris. Buku tersebut ada di atas meja guru. Nomor 3, aina haqibatul mudarris? Hiya tahtal maktab. Di bawah meja. Nah, ini latihan kedua. Adhif al kalimatal ula ila tsaniyah. Ya, maksudnya adalah tambahkan kata atau apa ya, bisa dibilang tambahkan gitu ya. Tambahkan kata pertama ke kata kedua. Atau bisa dibilang sandarkan atau dilampirkan atau apa ya gitu ya. Pokoknya digabungkan, dua kata digabungkan jadi satu. Ya, yang konsep yang tadi Mas Jamal jelaskan. Cuma sebetulnya dari segi bahasa tuh tambahkan. Ya, contohnya di sini ada kitabun sama Muhammadun.
Itu dua kata kan, kitab artinya buku, Muhammadun artinya orang yang namanya Muhammad. Kalau disatuin jadi gimana? Bukan kitabun Muhammadun, bukan, tapi kitabu Muhammadin. Gitu. Ini ada nama istilah khususnya, nanti kita bahas insyaallah ya. Nah, yang jelas bukan kitabun Muhammadun, tapi kitabu Muhammadin. Ya, kita langsung saja ke ini kita bahas dulu yang sebelah kanan ya. Ya, kita latihan dulu. Kitabu Muhammadin, qala Muhammadin, baitu Abbasin, ghurfatu Aliyin, daftaru Sa'idin, mindilu Yasirin, qamisu Ammarin, sariru Khalidin. Nah, gitu, jelas ya teman-teman. Jadi pokoknya dua kata digabungkan menjadi satu. Nah, bukan dua-duanya bukan dhammah tanwin bun bukan, tapi yang satu dhammah, yang satu kasroh tanwin ya. Perhatikan aja, ikutin aja contohnya yang awal itu kan, awalnya kitabun sama Muhammadun jadi kitabu Muhammadin gitu ya. Kita bahas sekali lagi, teman-teman perhatikan. Qala Muhammadin, baitu Abbasin, ghurfatu Aliyin, daftaru Sa'idin, mindilu Yasirin, qamisu Ammarin, sariru Khalidin. Ya, alhamdulillah. Kemudian kita pindah ke latihan yang sebelah kirinya, itu ada maktabun sama al-mudarrisu. Jadi ada dua tipe kata ya, ada yang menggunakan alif lam dan ada yang tidak menggunakan alif lam. Ini sudah dibahas di video keberapa ya, maaf masih lupa. Nah, ada perbedaan antara latihan yang sebelah kanan dan yang di sebelah kiri. Tolong diperhatikan ya. Kalau yang di sebelah kanan itu dua-duanya tidak menggunakan alif lam. Kitabun Muhammadun ya, tidak menggunakan alif lam. Sementara yang sebelah kiri, yang satu tidak menggunakan alif lam, yang satu lagi menggunakan alif lam. Jadi maktabun sama al-mudarrisu. Ya, itu gimana cara menyatukannya? Cara menentukannya, yang awalnya maktabun sama al-mudarrisu berubah jadi maktabu al-mudarrisi. Bedanya sedikit ya. Ya, tetap bagian pertama kata itu dhammah saja, bukan dhammah tanwin, bukan maktabun al-mudarrisi, bukan kitabun Muhammadin, bukan, tapi maktabu saja, sama kitabu saja gitu. Kemudian kata keduanya kasroh. Cuma kalau di sebelah kanan itu karena tidak menggunakan alif lam berarti harus menggunakan tanwin ya. Sementara yang kiri karena sudah menggunakan alif lam di awalnya al-mudarris, berarti tidak boleh menggunakan tanwin, nggak boleh al-mudarrisin, tapi maktabul mudarrisi. Itu ya, jelas ya. Nah, kita langsung saja ke latihan. Miftahul baiti, dukkanut tajiri, baitul muhandisi, ismul waladi, kitabullahi, bintut tabibi, miftahus sayyarati. Jelas ya perbedaannya. Yang kanan mah tidak menggunakan alif lam ya, pakai tanwin. Yang sebelah kiri menggunakan alif lam. Itu aja sebetulnya. Teman-teman tinggal dilatih aja dan diperhatikan contoh-contoh di bagian atasnya gitu ya. Kita latih lagi sekali lagi. Miftahul baiti, dukkanut tajiri, baitul muhandisi, ismul waladi, kitabullahi, bintut tabibi, miftahus sayyarati. Kemudian iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan memberikan syakal atau harokat atau dhabt atau tanda baca pada setiap akhir kata berikut ini. Ya, kita langsung baca saja ya. Teman-teman perhatikan. Babul madrasati,
himaru rajuli, baitu hamidin, sayyaratul mudiri, mindilu ammarin, ismut talib, mana ismut talibi, tadi disukunkan, mohon maaf ya. Baitullahi, fi kitabillahi, min baitil mudarrisi, ala maktabil mudiri. Nah, ini sudah latihannya, sudah mulai agak harus berpikir ya. Yang tadi dua kata disatukan, yang cara bacanya gimana? Cara bacanya contoh babul madrasati, gitu ya. Himaru rajuli, baitu hamidin, sayyaratul mudiri, mindilu ammarin, ismut talibi, baitullahi. Nah, kemudian ada kata tambah sebelumnya. Kata tambahnya apa yang dibahas di pelajaran keempat kemarin ya, tentang huruf jar. Huruf jar adalah huruf yang menjadikan kata setelahnya itu berharokat kasroh ya, tanda baca setelahnya kasroh ya, dibaca i gitu. Contoh di sini ada fi. Kalau ada fi berarti kata setelahnya harus kasroh, harus dibaca i ya. Jadi fi kitabi, bukan fi kitaba, bukan fi kitabu, tapi fi kitabillahi, gitu ya. Nah, ini kitabillah itu berasal dari dua kata. Ini tadi kalau nggak salah ada di latihan ini. Nah, kitabun sama Allah itu kan jadi kitabullahi. Nah, kan tetapi sebelum kata kitab ada fi. Jadi yang awalnya kitabullahi jadi fi kitabillahi. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, kemudian dua latihan terakhir pun sama, didahului dengan huruf jar terlebih dahulu. Jadi dibacanya min baitil mudarrisi, ala maktabil mudiri, babul madrasati, himaru rajuli, baitu hamidin, sayyaratul mudiri, mindilu ammarin, ismut talibi, baitullahi, fi kitabillahi, min baitil mudarrisi, ala maktabil mudiri. Ya, kita cukupkan terlebih dahulu video kali ini. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.